berapa jumlah peserta Bapak Ibu? Berapa mahasiswa? Ada berapa Bapak Ibu? Sipen yang tahu Pak. Gimana Bu? Biasanya sama sipennya tahu Pak Oh jumlahnya. gitu ya. Ini RPL kelas mana ya Bu ya? Jawa, luar Jawa atau di mana? Gabung, Pak. Kalimantan. Semua pur, Pak. Jawa, luar Jawa. Oh Jawa, luar Jawa, luar biasa. Luar negeri juga ada, Pak. Oh luar negeri ada, yang benar. Timur Leste, Pak. Oh Timur Leste ya. Beberapa waktu yang lalu juga ngajar. Sehingga saya bingung nih, ternyata Ngudi Waluyo itu punya setiap tahunnya punya angkatan kelas RPL ya yang berkesinambungan. Baik Bapak Ibu, karena Bapak Kristomi on cam, saya juga izin untuk on cam ya. Sebentar. Mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga bisa kita selesaikan satu materi di sore hari ini. Gelap ya, tidak seperti Pak Kristomi ya yang cerah. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Saya akan sharing terkait beberapa yang bisa kita aplikasikan di pasien kita, manakala Bapak Ibu ini semua insya Allah perawat ya, jadi apalagi yang buka praktek ya, semoga yang memberikan pelayanan ya, baik itu di rumah sakit, baik itu di praktek mandiri, itu bisa diaplikasikan. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu. Sekaligus perkenalan ya. Oke. Saya minta responnya, ini tampilan di layar sudah ada ya Bapak Ibu ya? Sudah ada, Pak. Sudah, Baik, sudah Pak. baik. Iya. Siap, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas silaturahimnya di Zoom dalam rangka untuk mengisi perkuliahan kelas RPL Universitas Ngudi Waluyo Ungaran pada program studi ilmu keperawatan ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Fatullah, saya seorang perawat. Background saya dulu dari D3, yaitu pada tahun 2000. Kemudian saya 2003 lulus untuk sarjana keperawatannya, mesnya di tahun 2004. Kemudian saya ambil magister kesehatan, lulus pada tahun 2010. Kemudian saya ambil program internasional Bapak Ibu dalam bidang 3B, yaitu borok, berak, dan beser. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah wound ostomy continence. Ya, wound itu adalah luka, ostomi itu adalah kolostomi, kontinen itu adalah terapi beser atau ngompol. Ya, kalau itu keluarnya urin ya, tapi kalau keluarnya itu feses berarti bahasa Jawanya ngobrol. Ya, kalau ngompol kan keluarnya air, ya, urin. Kalau feses berarti ngobrol. Ada ngompol, ada ngobrol, gitu ya. Mudah-mudahan di Kalimantan ataupun di luar Jawa bahasanya sedikit bisa dipahami, gitu ya. IT itu adalah entrostomal, yaitu antara lambung dan usus, gitu ya. Jadi apa namanya, masalah-masalah dalam lambung, masalah-masalah dalam kolon ya, itu adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang
perawat WOCN atau Wound Ostomy Continence Nursing gitu ya. Oke, regionnya adalah Muslim, statusnya menikah dengan satu istri ya, insya Allah cukup Bapak Ibu, dan dikaruniai 4 anak. Kemudian saya memiliki tempat praktek yang saya kasih nama Fathful Wound Care Center Bapak Ibu. Kemudian alamat saya ada di Jawa Tengah Bapak Ibu, tepatnya ada di Kabupaten Grobogan yang kemarin sempat banjir. Kemudian setelah Grobogan banjir disusul dengan Kabupaten Demak ya, yang lebih parah daripada Grobogan, barangkali di media sosial Bapak Ibu terpapar ya. Kemudian saya satu-satunya ETN di Kabupaten Grobogan, ya belum ada yang ngambil program internasionalnya yang direkognisi dari Kanada ini Bapak Ibu, karena waktunya yang agak lama ya, dulu 3 bulan dengan biaya 35 juta ya. Kemudian untuk bisa ETN itu Bapak Ibu harus ambil kurikulum ya, yaitu enterostomal terapi nurse selama 3 bulan yang sekarang diperpadat menjadi 2 bulan ya, tapi biayanya memang cukup bisa dibuat untuk pendidikan nurse ya. Kemudian saya trainer perawatan luka, kemudian sebagai konsultan perawatan luka, stoma maupun inkontinen, baik itu teman-teman perawat, bidan maupun dokter bedah ya, yang ada di Jawa Tengah. Kemudian pemateri seminar dan workshop-workshop kaitannya dengan wound care. Kemudian dari tahun 2006 ya masuk di organisasi PPNI sebagai Kadiklat. Baru tahun 2015 selama 2 periode jadi sekretaris, lalu 2022 sampai nanti ya masih 3 tahun lagi itu menjadi ketua DPD PPNI Kabupaten Grobogan yang memiliki 2.443 anggota perawat ya. Dan sampai saat ini masih belum ada yang pindah haluan, masih tetap setia, kecuali yang kemarin itu ikut P3K-nya itu di Simkes ya, jadi keluar dari anggota. Kita nggak bisa maksa karena Persatuan Perawat Nasional Indonesia itu sifatnya adalah tidak memaksa ya, jadi monggo-monggo saja ya. Kemudian member WCET ya, jadi Badan Konsil Dunia yang menangani terkait dengan borok, berak dan beser. Jadi antara kalau di luar negeri gelar ya Bapak Ibu ya, tapi kalau di Indonesia masih saat itu biasa ya, di Indonesia banyak orang pintar sehingga banyak yang berdebat ya. Kaitannya dengan gelar-gelar non ya, kalau saya nyebutnya itu adalah sebutan kompetensi. Kalau gelar itu seperti Bapak Ibu sebentar lagi misalnya eskep atau sudah ya, atau nurse gitu ya. Nah kalau di luar negeri itu adalah title itu gelar. Kalau di Indonesia kita pakai dengan sebutan kompetensi. Nah ini jadi 1 tahun saya mendapatkan jurnal dari Kanada itu 4 kali ya, 4 kali dalam 1 tahun, sehingga insya Allah ilmunya update. Nah, tidak kurang dari itu Bapak Ibu, akhirnya untuk menyongsong di usia 50 tahun, saya belajar akupunktur, ya, terapan, kemudian belajar terkait dengan advance bekam, ya, dan lain-lain. Oke. Nah, ini adalah tempat praktek saya Bapak Ibu, 15 tahun mengaih rezeki dari sini. Karena dulu saya seorang praktisi, ya, akademisi dan praktisi. Kemudian untuk akademisinya saya 2015 akhirnya resign. Ya, saya praktek mulai dari tahun 2008, tetapi masih ilmunya masih belum banyak ya. 2010 baru ya saya menggeluti terkait dengan bidang-bidang itu. Oke. Kemudian di RPP masih berbunyi ya untuk praktek nakes ya.
Makanya untuk praktek nakes itu nanti ke depan juga akan diakreditasi dan konsekuensinya harus ERM, kan, elektronik rekam medis ya. Yes, bagi teman-teman yang prakteknya 1-2 pengobatan umum itu kan menjadi masalah ya, artinya berat untuk pakai ERM kan gitu ya. Tapi kalau pasiennya banyak gitu ya, ya tuntutan ya Bapak Ibu. Ini bidang kompetensi saya Bapak Ibu ya. Perawatan luka ya, alhamdulillah setiap hari seperti poliklinik rumah sakit ya, pasien ngantri di tempat saya tidak melakukan home care sejak tahun 2011 karena beban moralnya banyak ya. Kalau home care itu belum lagi kalau pasiennya kurang nutrisi, kita sendiri sampai setiap kali home care harus bawa apa ya, sembako ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya gitu ya. Oke. Bekam sehat, akupressure, akupunktur ya, kemudian trapezer adalah perawatan stomach. Kalau di puskesmas, kalau di rumah sakit ya Bapak Ibu ya, biasanya ada akreditasi ya, keluarnya apa namanya, ada sertifikat akreditasi gitu. Kalau praktek mandiri nanti begini Bapak Ibu ya, dan akreditasinya tidak seperti akreditasi puskesmas atau rumah sakit ya nanti ya. Jadi hanya cukup memakai apa namanya, instrumen ya, instrumennya itu singkat ya. Kemudian jangan membayangkan akreditasinya seperti di puskesmas yang oleh lembaga-lembaga akreditasi dengan surveyor seperti yang sudah tidak ya. Itu ke depan ya, wacana ke depan ya. Tapi kira-kira Bapak Ibu siap ya. Oke, ini sekilas tentang profil saya Bapak Ibu, di mana hampir tiap minggu saya harus terbang dari Sabang sampai Merauke, sehingga ini memang senang kalau saya dilakukan daring, jadi tidak harus ke kampus. Ternyata Bapak Ibu juga tersebar di seantero jagat ya, jadi nggak bisa kumpul sehingga tepat untuk daringnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas terkait dengan apa namanya, sudut-sudut praktekan saya kasih tulisan seperti ini. Oke, saya stop share. Dan mohon kalau suara saya hilang, interupsi aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Pak. Iya, terima kasih Pak Refdi. Saya slideshow dulu. Ya, karena waktunya sampai jam 18 ya, jadi saya pilihkan materi dulu terkait dengan pemanfaatan bahan alam. Kalau saya bicara terkait dengan akupunktur, saya bicara terkait dengan bekam, aromaterapi nanti lama. Ya, tapi yang sekiranya Bapak Ibu bisa menunaikan ibadah sholat maghrib, jangan-jangan ada yang sudah maghrib. Mohon maaf ya. Kalau di Jawa Tengah di Gerobokan baru jam berapa, 16.45. Oke. Bapak Ibu, kita mulai ya terkait dengan pemanfaatan bahan alam. Tapi Bapak Ibu ini ada di depan kamera ya. Yang saya lihat soalnya hanya Pak Kristomi ya. Salam kenal Pak ya dari saya Pak ya. Pak Kristomi dari mana Bapak? Kayaknya di Dinas Kesehatannya atau di mana? Enggak Pak, di Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan. Lamandau. Lamandau. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ya, saya belum ke Kalimantan Tengah. Yang sudah saya jelajahi di Kalimantan Timur Pak. Kemudian di Samarinda. Itu aja yang belum saya ke Kalteng ya, sama Kaltara, karena kalau setiap dapat jadwal ke Kaltara, kalau naiknya itu but, aduh saya udah kopi ya, sama mabuk laut ya, mabuk sungai ya, jadi saya selalu tidak bisa ya, apalagi kegiatan di PPNI luar biasa padatnya ya Pak ya, kemarin ya, belum lagi mengkawal anggota kami yang ke DPR RI ya Pak Edi Wuryanto ya, itu kan anggota kami ya, jadi harus pengkawalan selama beberapa bulan dan ini membuahkan hasil
Yang kedua kalinya untuk kedua salam, kedua kalinya untuk ini sebentar Pak. Ya. Ca, 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 Mbak lewat samping Mbak. Memang mudah, Pak. Samping ini pagar itu loh Mbak. Bentar ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Enggak apa-apa. Oke, Pak. Sampai mana tadi Pak Kristomi ya? Ada gangguan tuh, ada. Sampai mabuk, Sampai Pak. kunjungan, Kalau Pak. mau- Kalimantan Timur, Oh sampai iya, Kalimantan Kalteng Tengah. ya, sampai Kalteng ya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada beberapa slide ini bisa untuk menambah saja ya Bapak Ibu ya terkait dengan pengalaman yang kita aplikasikan ya. Oke, sebelum ke materi Bapak Ibu, saya kok suka dengan kata-kata ini ya. Sewaktu muda orang itu mengorbankan kesehatan demi kekayaan gitu. Tapi setelah tua, orang merelakan kekayaannya untuk mendapatkan kesehatan. Maka ada satu filosofi yang berbunyi dalam bentuk bahasa Inggris ya. Healthy is everything, but without healthy everything is nothing. Jadi kesehatan itu segala-galanya, tetapi tanpa segala-galanya semua menjadi sirna. Ya, tidak ada faedah gitu ya. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu ini di pelayanan ya, Bapak Ibu di pelayanan itu pasti menjumpai beraneka ragam pasien ya. Dari kelas ekonomi yang superior, borderline sampai dengan inferior kan gitu. Ya, yang superior manakala sudah sakit semuanya itu dikerahkan untuk kesehatannya. Ya. Sehingga selalu kita mengingatkan pada diri kita semua bahwa kesehatan itu sangatlah harus kita hargai. Tatkala kita sakit, semuanya jadi kacau. Ya. Maka kata-kata ini yang terkadang itu menjadi irama kita ketika kita sedang mau sakit. Jangan sampai gitu ya doa kita kadang ya Allah gitu kan. Kalaupun sakit sebentar aja kan gitu ya. Nah, sehingga ketika manusia sakit ya, maka sebetulnya sudah ada obatnya ya. Kalau di ajaran-ajaran kita maaf ya itu sudah termaktub dalam Al-Qur'an, dalam Alkitab gitu ya, bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah melalui sakit itu pasti ada obatnya. Hanya saja ikhtiar kita sampai mana. Nah, obatnya di mana gitu. Ya, ada di sekitar kita ya, di alam sekitar kita. Itu ya. Nah, kaitannya dengan hal itu, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu tema sore ini adalah terkait dengan diabetes. Tapi sebelum ke diabetes, maka Bapak Ibu mencoba kita kembali lagi ke pemeriksaan fisik. Bapak Ibu ingat pada saat ada pasien dengan didiagnosa tipoid dengan titer widalnya itu
tinggi gitu ya, biasanya Bapak Ibu, mohon maaf ini selain Pak Kristomi ya, kalau Pak Kristomi kan tiap paginya kan yang dihadapi udah beda ya. Tapi teman-teman yang di rumah sakit, di pelayanan itu biasanya akan meminta kepada pasien untuk menjulurkan lidah. Betul ya? Nah, apa yang kita dapatkan pada saat pasien itu menjulurkan lidah? Ya, yang pertama Berwarna putih. iya, pada pasien tipoid ya, atau disebut dengan kotetang ya, Bu Yulia ya, kotetang. Tulisannya coatet tomue. Kotetang, lidahnya putih. Lidahnya putih. Jadi, apa yang dibaca pada lidah kira-kira? Bu Yulia, yuk kita diskusi yuk. Nggak apa-apa Bu, jangan takut salah. Ya, karena saya ingin menggiring kepada Bapak Ibu mulai sekarang itu kalau memeriksa pasien, apapun pasien, coba lihat lidahnya. Ya, coba lihat lidahnya. Saya ambil contoh tadi sekilas adalah tipoid. Lidahnya putih atau kotetang. Apalagi? Apalagi Bapak Ibu? Kotor, Pak. Gimana Bu Widi? Kotor pada bagian tengahnya. Kotor pada bagian tengahnya. Bagus. Apalagi? Pecah atau bercelah. Oke, sip. Ya. Apalagi Bapak Ibu? Benar itu, 2 sudah betul itu. Apalagi? Kadang Public spot ya, mungkin. publik pada bagian mana Pak? Jangan takut salah. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan takut salah. Pada bagian nasofaring di dekat dengan lidah sih. Ya, berarti ada di upper ya, Paring. bagian atas ya, bagian atas daripada lidah. Kan karena lidah itu kalau kita bagi 3 itu kan ada upper, ada middle, ada lower. Betul ya. Lower itu kan di pucuknya gitu ya, di pucuknya. Sebentar Pak, kepotong lagi sebentar. Katanya harus prioritas ke pasien ya. Saya kasih informasi dulu pasien sebentar aja, bentar. Mbak, Oke. Saya kembali lagi. Aduh, nggak nyaman banget ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Oke. Ya, terima kasih atas 3 jawaban dari Bapak Ibu sekalian. Ya, jawabannya benar semuanya Bapak Ibu. Ya, tetapi ini saya kepingin menyampaikan kepada Bapak Ibu ada 8 dasar kaidah diagnosa dalam TCM. Ya, kalau di tradisional komplementer, ya, medicine, ya, ataupun di terapi komplementer, ya, Bapak Ibu bisa melakukan diagnosa lidah. Apalagi kalau Bapak Ibu yang suka herbal, ya, ramuan-ramuan herbal itu jangan sampai salah Bapak Ibu memberikan. Tidak ada yang salah, hanya saja pemahaman. Apakah pasien ini dalam kondisi lembab atau kondisi panas, ya. Kemudian apakah ya pasien ini ya sen itu penampilan ya, penampilan lidahnya ya tadi disampaikan ya. Apakah ada bercak ya, kemudian apakah ada radang ya. Maka sebelum kita melakukan pembacaan diagnosa lidah, yakinkan dulu Bapak Ibu pasien tidak dalam kondisi pas makan. Ya, kalau pas makan kan otomatis kotor oleh karena makanan ya. Tetapi hal ini Bapak Ibu bisa berhadapan atau posisinya pasiennya tidur atau dengan duduk ya selama 15 sampai 20 detik ya.
pasien diminta untuk menjulurkan lidah sehingga nanti Bapak Ibu mencoba untuk mengamati lokasinya di mana, gitu ya, sifatnya apa, nanti ya anamnesa dulu ya, kekuatan pasiennya bagaimana, sindrom secara umum bagaimana. Kalau kita bicara di TCM, nanti hubungannya dengan yin ataupun yang. Apakah yinnya melemah, ya? Kalau yinnya melemah, berarti yangnya harus dibalancekan kan? Jadi supaya antara yin dan yangnya itu seimbang. Ya, banyak. Kemudian saya lanjut dulu ya. Lidah secara normal seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, habis ini nanti Bapak Ibu ya, ketika udah selesai coba di depan cermin lidahnya Bapak Ibu itu normal enggak? Jangan sekarang Bapak Ibu. Kalau nanti sekarang Bapak Ibu nanti malah jadi geli sendiri ya. Lidah normal itu coba lihat di gambar saya Bapak Ibu seperti ini. Ya. Sebelum saya lanjut sekali lagi, sore ini coba kita bagi lidah itu menjadi 3 bagian. Bagian atas yang dekat dengan uvula, yang dekat dengan tonsil, kemudian bagian yang tengah, ya, kemudian bagian yang mana Bapak Ibu? Bagian yang bawah, ujungnya, ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu mau melihat bagian yang atas, Bapak Ibu nanti lebih banyak membaca terkait dengan keluhan-keluhan yang ada di ginjal Bapak Ibu. Ya, yang atas, bagian yang dekat dengan uvula, dekat dengan tonsil, itu adalah bagian lidah yang mengindikasikan kekeluhan kidney atau ginjal. Kemudian yang tengah, nah, kursor saya mudah-mudahan bisa menunjukkan. Ini adalah bagian middle, tengah. Ini hubungannya dengan lien atau spleen, ya, dan bagian pencernaan, Bapak. Ya, yaitu lambung. Ya. Sedangkan kalau di bagian yang ujung, ya, itu adalah kaitannya dengan hati dan paru-paru. Ya, hati dan paru-paru. Nah, kalau misalnya, jantung dan paru, ya. Kemudian kalau di bagian tepi, ya ini kita identifikasi dulu. Tepi kanan dan kiri ini hubungannya dengan gallbladder, kandung kemih dan liver, hati. Ya, mencoba kita klasifikasikan dulu Bapak Ibu. Ya, atas tadi hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Atas, yang atas ginjal. Ya. Bagian tengah bagian tengah adalah lambung atau sistem pencernaan, sama apa satu lagi? Lien, Bu, lien, ya, limpa, lien. Kalau yang bagian ujung itu adalah jantung dan paru-paru. Jantung paru-paru. Ya. Bagian samping lateral adalah hati dan Kandung kemih. Iya, itu amati dulu Bapak Ibu ya. Lidah normal itu merah muda segar, gerakannya normal, ya, karena dipersarapi oleh glosopharyngeus, sehingga lidah kita itu bisa menjulur masuk ke dalam, ya. Yang cewek-cewek ini ibu-ibu biasanya kalau selfie itu kan ada ya yang lidahnya dikeluarkan ke samping gitu kan, ke samping ya, itu karena pengaruh daripada nervus glosopharyngeus ya, yang mempersarapi lidah, bisa ditekuk, bisa dijulurkan ke luar, ke dalam ya, itu karena adanya nervus glosopharyngeus ya. Kemudian hubungannya dengan gerakan tadi ya, saya bicara mengkaitkan dengan sistem persarapan. Bentuknya simetris tanpa ada tapak gigi. Karena nanti kalau ada Bapak Ibu jam terbangnya tinggi, setiap pasien ya Bapak Ibu periksa kok menjulurkan lidah ya, maka Bapak Ibu akan bisa tahu oh ini ada tapak gigi. Ya. Kemudian yang berikutnya selaputnya tipis Bapak Ibu.
Tadi Bu Widi ya atau Ibu Juli ya tadi sudah menyampaikan bahwa ada Widi, Pak. selaput ya, ada selaput tebel warnanya putih pada pasien tipoid. Ternyata ada arti gitu. Ya. Kemudian tidak basah dan tidak kering Bapak Ibu. Berarti apa Bapak Ibu? Moist ya, lembab ya. Ya. Oke. Kemudian memiliki sen yang cukup. Memiliki sen itu artinya adalah penampakan atau penampilan yang cukup. Lidahnya tidak terlalu pendek. Ya, orang kalau lidahnya terlalu pendek kan bicaranya artikulasinya nggak jelas. Ya, oke. Coba lidah kita nanti coba ya Bapak Ibu ketika di depan cermin dijulurkan. Oh, kalau panjangnya itu normal gitu ya, tapi jangan tanya berapa senti, nanti masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya, yang penting itu bisa mendekati dagu. Ya. Kemudian ini lidah normal ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk. Ya. Tadi nanti karena ada kita membaca warna sama bentuknya. Ya. Bentuk daripada lidah itu tidak terlalu tebal. Ya. Kemudian tidak bengkak. Ya. Kemudian tidak ada selaput atau kerak. Ya. Kemudian warnanya itu sedikit putih gitu ya, sedikit ya. Kemudian lembab ya. Kemudian sen tampilannya ya, itu segar ya. Kemudian brilliant seperti yang ada di gambar ini. Ya. Ini dulu yang kita ingat-ingat dulu, nanti dicocokkan masing-masing pada Bapak Ibu. Nah, kalau perbedaan selaput berakar sama tidak berakar, itu kami umpamakan itu seperti halnya rumput. Ya, halaman Bapak Ibu, pekarangan Bapak Ibu, ya. Kalau rumputnya itu banyak seperti ini. Tapi kalau tandus ya atau gersang ya seperti tampilan yang ada di kanan. Nah, gambarannya seperti apa di lidah? Ya. Di lidah itu selaputnya harus rata seperti ini. Ya, harus rata. Ya. Coba kita komparasi yang ada di kanan Bapak Ibu. Ya. Dia berakar tetapi dia tandus ya, atau gersang. Ya. Kemudian selaput lidah tanpa akar menandakan bahwa kinya ya, lambungnya itu lemah. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada tidak ya pasien-pasien kita itu ketika kita buka mulut ya, open your mouth please gitu ya, buka mulutnya gitu kan. Ketika dibuka ya, itu kita bisa baca Bapak. Ya. Kalau tidak sesuai dengan lidah yang normal, berarti Bapak Ibu perlu tanda tanya ada apa. Gitu ya. Oke. Kemudian warna lidah yang normal ya seperti gambar yang paling kiri. Itu kita bicara normal ya, bukan bentuk ya Bapak Ibu ya. Normal warnanya ya. Kemudian yang tengah ini adalah pucat. Ya, pucat warnanya. Sedangkan yang paling kanan ini ya ada kemerahan ya, berarti kondisinya adalah apa Bapak Ibu? Kering. Ya, kondisinya adalah kering. Yang tengah ini kondisinya adalah basah. Sedangkan yang paling kiri ini kondisinya adalah lembab. Lembab, basah, kering. Maka hubungannya apa Bapak Ibu? Saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu memberikan herbal, kalau itu panas atau kering, ya jangan dikasih herbal yang sifatnya adalah panas. Ya, jangan dikasih herbal yang sifatnya adalah panas. Nanti ada contoh-contohnya. Ya, herbalnya seperti apa, pada keluhan apa, nanti itu ada. Ya, oke. Boleh saya lanjut atau ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Lanjut ya.
Pak atau Lanjut Bu? dulu, Pak. Oh, Pak Dom ya atau Pak Ahmad tadi. Oke. Ya, sekarang kita bandingkan dengan slide berikutnya, Bapak. Ya, saya lihat dulu yang tadi warna lidah yang normal seperti yang di kiri. Yang yang tengah itu adalah yang kondisinya basah. Yang paling kanan tepi itu adalah kering. Jadi kesimpulannya warna lidah paling bagus itu adalah warnanya normal. Ya. Kondisinya adalah lembab, bukan basah, bukan kering. Ya, kalau basah berarti harus dilembabkan, kalau kering harus dilembabkan, Bapak. Maka nanti kalau Bapak Ibu pakai tonikum, ya, pakai herbal, ya, maka pilihlah herbal-herbal yang tepat, Bapak Ibu. Ya, supaya tidak ada side effect, walaupun efek sampingnya itu minim, ya, tetapi ada pasien-pasien tertentu yang terkadang ada keluhan. Misalnya pasien dengan selulitis, Bapak Ibu. Pasien dengan radang pada kulit. Radang itu kan panas. Maka ketika Bapak Ibu memberikan herbal, ya, misalnya contohnya itu adalah sambiloto misalnya, atau contohnya brotowali misalnya, tahu ya Kalimantan Tengah ya, brotowali gitu. Itu kan sifatnya panas, jangan diberikan pada pasien yang kondisinya adalah panas. Nanti panas ketemu panas gitu loh Bapak. Ya, oke. Nah, bandingkan ini Bapak Ibu, ya. Red with coating, ya, full heat ini kondisinya adalah panas Bapak Ibu, kering panas, ya, hampir sama ya dengan pasien tipoid ya, tipes ya, pasien tipoid suhu tubuhnya itu tinggi, ya, kondisinya itu kering, ya, teraba badannya panas, lidahnya itu pasti kotor. Berarti apa Bapak Ibu? Lidahnya juga kering, ya, panas, kering, panas. Tambahi ya, kering, panas. Ya. Nah, kalau gambar yang tengah ini kontur dan color atau warnanya itu normal, ya, tetapi ada bercak. Maka ini kekurangan zin, Bapak Ibu. Kalau kekurangan zin, maka yang ditambah adalah yangnya. Ya, yangnya. Kemudian gambar yang paling kanan itu adalah warna tampilannya adalah merah dengan bercak putih. Ya. Oke. Nah, ini macam-macam herbal yang ada di Indonesia. Nanti PR-nya Bapak Ibu adalah mulai diri kita sendiri mencoba untuk menilai kondisi lidah kita, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak bisa dengan cermin, mungkin bisa dengan istrinya, suaminya, ya, atau melalui cermin kalau masih bisa terjangkau, ya. Nah, ini adalah herbal-herbal yang ada di sekitar kita dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan untuk pemanfaatan herbal alam berdasarkan kondisi dari pasien. Ya, nah kondisi awal yang bisa kita nilai itu adalah dari lidah dulu. Ya, ada daun mimba. Ya, pertemuan berikutnya kalau masih ada kesempatan waktu nanti saya akan sampaikan. Ya, bentuk dan gambarnya. Ya, diolah menjadi apa itu ada. Kemudian brotowali, sambiloto, ciplukan, mahoni. Ciplukan tahu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak tahu, PR dah nanti cari di internet itu ada ya. Oke, kemudian pare, ya pare, ya pare ini banyak khasiatnya ya Bapak Ibu ya untuk menurunkan kadar glukosa darah itu juga bisa ya. Kemudian pohon buah mengkudu, ya mahkota dewa dan biji jamblang. Ada yang tahu biji jamblang? Jamblang itu apa Bapak Ibu? Pak Domingos? Pak ya, betul ya. Aku takut salah. Betul Pak, tapi saya tidak tahu itu buah.
Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Biji jamblang. Jamblang kalau di sekitar kita banyak. Ayo, orang Jawa mana orang Jawa ini? Duwet ya Pak ya? Iya Bu Ide, betul ya. Duet atau juwet gitu ya. Ada yang bilang duet, ada yang bilang juwet ya. Jamblang ini pun bisa untuk terapi beser pada anak-anak Bapak Ibu maupun lansia ya. Oke, biji jamblang. Jadi biji juwet atau duet ya. Anggur Jawa gitu ya, anggur Jawa ya. Jadi juwet rasanya agak-agak apa ya, sepah ya Bu Widi ya. Iya. Kecut sepah, Pak. Iya. Gimana Bapak? Kecut sepah rasanya. Kecut sepah, betul ya, kecut sepah Pak Puji ya. Nah, ini sesuai dengan pengalaman. Aduh Pak Puji, ini saya nggak asing ya, ini pasti Jawa Tulen ini. Iya Pak, masih mute Pak, belum, mikrofonnya belum dinyalakan. Saya adanya Mbak Woro. Mbak Woro. Ini Penawangan Pro jadi. Penawangan, ya Allah. Tapi berdomisili di mana? Paling. Ini di anu Pak, di Penawangan Wolo Pak. Oh, Sering Penawangan ketemu Wolo. Pak. Oke, iya, ketemu bolo ya, ketemu bolo Dewi gitu ya. Oke. J, terima kasih Pak Puji. Makanya saya seperti dejavu gitu loh. Oh, ya Allah, gitu ternyata. Maafin ya. Oke. Diabetes dengan problem vaskuler ya. Oke, saya langsung ke kasusnya aja ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau ketemu pasien dengan komplikasi pembuluh darah, ada dua masalah ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, masalah pada pembuluh darah arteri. Masalah yang kedua itu adalah komplikasi pada pembuluh darah vena. Ya, pembuluh darah vena. Ya. Kalau diagnosanya dokter, ya itu kalau arteri namanya PAD, peripheral arterial disease. Kalau miliknya dokter yang vena itu namanya apa Bapak Ibu? Venous ulcer ya, atau kelainan pada pembuluh darah aliran yang balik ya, pembuluh darah kotornya. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Saya jelaskan dulu sebelum ke terapi herbalnya. Yang pertama, untuk pembuluh darah arteri, yang pertama tuh pasti nyeri hebat. Yang kedua, ada tanda-tanda kematian jaringan yang berwarna hitam pada jari-jari, Bapak Ibu. Ya, jari-jarinya kok nekrosis, tidak keluar cairan eksudat, tidak keluar cairan nanah, Bapak Ibu, ya. Maka itu masuk ke klinisnya arterial ulcer. Maka Bapak Ibu yang suka merawat luka, pamaliha tuh kalau dibalut dengan kenceng. Kalau terlalu kenceng, alirannya semakin kolap, maka akan terjadi iskemi. Lama-kelamaan ya tidak ada aliran sama sekali, sehingga nekrosisnya tambah Bapak Ibu. Belum ada 1 minggu, kakinya itu menghitam seperti fenomena kayu bakar. Bahasanya Pak Puji Santoso itu arang, ya, areng. Hitam kering. Ya, maka orang Jawa itu bilang kalau lukanya itu hitam itu sembuh, itu salah. Padahal luka sembuh itu warnanya pink. Setuju ya Bu Widi ya? Ya Pak. Iya, oke. Sambil kerja nggak apa-apa, sambil melayani pasien nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan. Ya. Ciri-ciri yang kedua dari kelainan pembuluh darah vena, kakinya itu seperti botol terbalik, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat orang dengan varises, varikose atau varises. Ya, orang varises apalagi berat badannya itu lebih, yaitu bentuk kakinya itu seperti botol terbalik.
Yang atas itu gede, yang bawah itu kecil. Nah, ada luka, lukanya seperti yang digambar saya ini, Bapak Ibu. Lukanya menaun, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bahkan ada pasien yang lukanya 5 tahun. Bapak Ibu semua jangan hanya berasumsi itu diabetes. Ya, bisa aja gula darahnya normal, ternyata murni ada gangguan pada pembuluh darah vena. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau membedakan antara arteri dan vena, kalau Bapak Ibu belum punya alat yang disebut dengan alat Doppler vaskuler, silahkan Bapak Ibu ukur tekanan sistolik ankle. Ankle itu di mana, Bu Widi? Ankle? Ankle. Kaki, Pak. Kaki, pinter Pergelangannya. ya, di pergelangan. Sistoliknya itu berapa ya? Kemudian dibagi sistolik brachial, Bapak Ibu. Ya, jadi yang di lengan. Jadi sistoliknya yang di bawah misalnya 89. Sorry ya. 110 misalnya. Ya. Kemudian Bu Widi mengukur sistolik brachialnya itu adalah 120. Jadi cara membaginya adalah sistolik ankle dibagi sistolik brachial. Nanti ketemu berapa? Ya. Kalau ketemunya kurang dari 0,5, maka itu adalah arteri yang terserang. Kalau ketemunya itu 0,9 berarti vena yang terserang. Ya. Kalau ketemunya itu 6 ya, 7 berarti itu campuran Bapak Ibu antara vena dan arteri. Lalu kalau Bapak Ibu sudah ketemu diapain? Kalau arteri, Bapak Ibu tidak boleh membalut kencang. Terlalu kencang maka akan mengakibatkan iskemik sehingga alirannya akan kolaps, sehingga nekrosis akan menjalar kemana-mana. Tapi kebalikan kalau Bapak Ibu ketemu vena, hasilnya 0,9, kok vena, maka wajib Bapak Ibu itu membalut kenceng. Bahkan kalau bisa balutannya itu adalah rangkap 4, Bapak Ibu. Ya, rangkapnya 4 apa aja? Yang pertama memakai seperti yang dipakai dokter ortopedi yang buat ngegip. Ya, mereknya Selona, mereknya Soban, Mediban, Poliban, itu merek-merek yang bisa kita pakai. Kemudian Bapak Ibu bisa memakai Tensocript warna coklat itu double 2. Ya. Kalau ketemu bisa saya praktekkan ya, tapi kalau ini Zoom nggak bisa saya praktekkan, paling lihat video kan gitu ya. Kalau sore ini jujur saya nggak bisa memutar karena waktunya harus terkejar. Kemudian balutan yang keempat itu Bapak Ibu memakai kohesif bandit, yaitu balutan yang bisa merekat hingga kalau saya ukur dalam bentuk mmHg itu sampai 45 mmHg. Contohnya itu mereknya adalah Elastomul Half. Ya, Elastomul Half. Ya, itu tips perawatannya Bapak Ibu. Tapi kalau arteri nggak boleh dibalut, dibebat terlalu kencang, nanti akan mengakibatkan nekrosis. Ya, tapi kalau vena wajib tanda-tandanya didahului dengan varises pada kaki, kemudian ada luka menahun sehingga Bapak Ibu silakan melakukan compression bandage. Artinya compression bandage itu adalah membalut tekan, kenceng, ya, kenceng. Nah, sekarang saya menawarkan herbalnya Bapak Ibu. Kalau pasien diabetes itu kok minum obat terus bertahun-tahun,
maka komplikasinya paling dekat itu ke ginjal. Betul nggak Bu Widya? Iya, Pak. Iya, ya ke komplikasinya ke ginjal, maka Bapak Ibu kalau ada pasien-pasien diabetes, kurangi beban ginjal dan kurangi beban hatinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menghantam terus dengan clindamycin 300 mg, dinaikkan lagi dengan apa namanya ciprofloxacin misalnya, dikasih antibiotik selama berbulan-bulan ya jadi superbug Bapak Ibu. Tidak lagi super infeksi namanya, tapi disebut dengan superbug. Bukan Starbucks loh Bapak Ibu, superbug. Ya. Maka saya merawat pasien itu betul-betul tidak memberikan obat oral Bapak Ibu. Karena saya yakini bahwa orang-orang dengan diabetes hanya cukup ya kalau secara medis itu diberikan OAD, obat anti diabetes. Bisa pakai glumin yang itu ada bariernya ya, anti mual muntah. Tapi kalau Bu Widi makainya metformin, glibenclamid itu efek sampingnya mual muntah pasiennya. Ya, pasien tiap kali habis minum itu mual muntah, nggak taunya efek samping daripada metformin kan gitu. Paling aman pakai glumin. Ya, gluminnya yang glumin XR kan gitu ya. Kemudian glimepirid cukup 1x1 apalagi dosisnya sudah 2 mg. Ya. Yang lainnya Bapak Ibu nggak usah dikasih antibiotik. Nggak usah dikasih kortikosteroid Bapak Ibu. Ya, itu kalau pendekatannya obat. Tapi kalau pendekatannya herbal, monggo. Ini yang ada di PPT saya ada. Kalau kelainan vaskuler, pembuluh darah, contohnya diabetes dengan masalah aliran darah, silahkan pilihannya pakai daun pegagan 60 gram. 60 gram itu sama artinya Bu Widi dan teman-teman itu 20 lembar. Ya, 20 lembar. Kemudian daun mimbanya sekitar 60 gram juga, 21 lembar. Ya, kriteria daunnya adalah yang sedang-sedang, jangan terlalu muda, jangan yang terlalu tua. Kalau tua itu kan sepah ya, tapi bukan tua umur ya. Kayaknya di sini banyak yang senior ya. Saya nggak mau bilang tua, ya karena muda semua ini kalau Zoom. Airnya Bu Widi dan teman-teman itu sekitar 1,6 ml atau setara dengan 1,5 liter. Direbus ya sampai mendidih, kalau hangat itu diminumkan. Ya, cukup 1 gelas Bapak Ibu. Ini untuk mengatasi pasien-pasien diabetes dengan masalah komplikasi ke pembuluh darah. Contohnya tadi arteri atau vena. Maka kalau Bapak Ibu ketemu pasien luka kok menahun, Bapak Ibu tuh curiga, ada enggak problem vaskulernya? Kalau ada Bapak Ibu wajib membenahi vaskulernya, gitu ya. Oke. Saya lanjut ya. Ini ya. Varises. Ya. Varises itu kan berkelok-kelok ya. Bapak Ibu itu perawat kan, kita perawat biasanya kan mondar-mandir gitu kan. Nanti tuannya itu biasanya maaf ya, itu ada varisesnya. Nggak harus tua, ya nggak harus nunggu tua. Ya, biasanya nggak sadar kalau aliran kita yang paling banyak terlihat itu di apa namanya saphenous ya. Kemudian ada di bagian proksimal ya. Ya, itu nanti akan jelas kita lihat. Nah, ketika dia punya diabetes Bapak Ibu, maka Bapak Ibu itu harus meluruskan pembuluh darahnya. Melalui apa? Terapi-terapi Bapak Ibu. Terapinya apa? Bukan terapi batu giok, terapi panas, bukan. Ya. Tetapi memakai suatu device, alat di mana dia ada kejut, terapi kejut. Termasuk TENS, ya itu bisa dipakai untuk terapi varikosa atau varises. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu ketemu pasien diabetes dengan kegemukan, obesitas, orangnya gemuk sekali gitu ya. Ya. Suruh diet nggak bisa, apalagi pasien diabetes suruh hawa itu auranya kepingin ngemil aja gitu ya. Kalau bisa ya lifestyle-nya dibenahi kan gitu kan.
Nah, kita tawarkan jangan obat. Kalau obat itu hanya simptomatik, Bapak Ibu. Ya, maka Bapak Ibu bisa memakai daun jati Belanda. Ya, sekarang sudah ada kemasannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke Sentral Herbal itu sudah berbentuk kemasan-kemasan di plastik. Maka maaf kalau Bapak Ibu sore ini kuliah udah paham terkait dengan lembab atau kering, ya Bapak Ibu harus smart memilih sifatnya apa. Jangan sampai diminta untuk merebus apa itu. Ada tuh pasien saya ngeluh bengkak, kemudian disarankan tetangganya itu untuk merebus batang apa itu dan akar mangga. Akhirnya begitu diminum tuh bengkak semuanya kakinya. Kira-kira pembengkakannya oleh karena apa? Efek daripada panas tadi Bapak Ibu, sifatnya. Ya, maka harus tepat. Maka ketika ke Sentral Herbal nanya, pasien saya lidahnya karakteristiknya seperti ini, warna lidahnya seperti ini, ya, ada gundukannya seperti ini, gitu. Ini cocoknya pakai apa kan gitu ya. Nah ini aku kasih tipsnya. Kalau pasien diabetes dengan obesitas, Bapak Ibu bisa memakai daun jati Belanda itu sekitar 10 lembar ya, 10 lembar ya, atau 15 lembar lah, 10 sampai 15 lembar. Kemudian daun mimbo, ya Indonesianya mimba ya Bu Widi ya, tapi orang Jawa mengatakan daun mimbo. Godong mimbo itu 21 lembar. Airnya itu setengah liter. Ini Bu Widi kayaknya serius tuh nyatet yang saya omongkan atau nyatet asuhan keperawatannya. Nyatet yang diomongkan, Pak. Ya nggak apa-apa, kalaupun itu dalam pelayanan di Bangsal nggak apa-apa Bu. Udah seneng saya melihatnya kayaknya serius gitu kan. Yang lain nggak bisa dimonitor gitu. Oke, ya Pak Puji dan Nenen Bu Narwati, ya betul, makasih ya yang on cam ya. Oke, ya itu direbus airnya sekitar 600 cc berarti ya 1 botol air mineral. Ya nanti ada yang tanya air mineral kan ada yang 1,5 liter Pak ya, pilih yang 600 mili. Ya setengah liter lah ya, setara dengan setengah liter ya. Maaf ya. Yang berikutnya, kalau ada pasien diabetes dengan mual muntah, Bapak Ibu tolong dikaji ulang, mual muntahnya karena apa? Karena mual muntahnya ternyata konsumsi glibenclamid, konsumsi metformin ya. Kalau saya stop, jangan diminum ya Bu. Ya, karena itu tidak ada pelindung daripada mukosa lambung Bapak Ibu. Ya, sifatnya panas. Maka kalau masih mau pakai pil, saya kasih solusi, pakainya Glumin. Kenapa saya tahu ada beberapa pasien kiriman dokter yang tempat saya, itu ketika saya tanya, obat anti diabetiknya pakai apa? Glumin Pak, oke bagus. Karena pakai metformin itu mual muntah, betul. Ketika saya ngisi seminar di Ponorogo bareng dengan internis, spesialis penyakit dalam, ternyata betul Bapak Ibu. Glumin itu ada 2 Pak Puji. Ada yang biasa, ada yang XR. Ya, Gluminnya XR bagus, 1 strip sekitar 86.000 lah kalau di Jawa ya, kalau di apotek-apotek Jawa Tengah ya. Kalau di luar Jawa udah berbeda cara harganya ya. Nah, mual muntah ini ya Bapak Ibu, obatnya di stop. Obatnya stop. Sudah berapa lama kita stop dulu, kalau perlu diganti dengan Glumin, suruh beli. Ya, kalau mau pendekatannya dengan bahan alam, saya sarankan itu pakai 2 lembar daun sirih. Suroh. Ya, bahasa Jawa itu suroh. Berapa? 2 lembar, jangan direbus tapi diseduh Bapak Ibu, diseduh. Air yang mendidih dimasukkan dalam 1 gelas air, kemudian suruhnya itu dipotong jadi 2, ya 2 lembar dipotong jadi 2, masukin ke dalam air panas. Setelah hangat baru diminumkan Bapak Ibu. 1 hari cukup 1 kali Bapak Ibu. Boleh di sore hari ya menjelang maghrib itu boleh
ya. Hangat ya, bukan panas ya. Panas nanti malah lidahnya, gula darahnya tinggi, lidahnya jadi ada luka nanti ya. Sariawan terus jadi luka. Itu kalau mau daun sirih. Pertanyaannya mau sirih hijau atau merah, sama aja Bapak Ibu. Kalau ada yang sirih merah monggo, sirih hijau monggo. Ya. Kemudian bisa selain daun sirih, silahkan memakai yang namanya daun pegagan. Ya, daun pegagan itu orang pasar itu tahu semua itu daun pegagan. Orang pegunungan itu tahu semua itu daun pegagan. Orang di dataran tinggi itu tahu semua daun pegagan. Ya, 60 gram yang seger ya, yang muda ya, daun segar. Ya. Kemudian memakai kunyit Bapak Ibu. Ya, kunyitnya paling bagus itu kunyit putih. Ya, di pasar banyak sekali itu kunyit putih ya. Kunyitnya kunyit putih dibikin rimpang Bapak Ibu. Ya, dibikin rimpang, diiris, apa namanya, dijemur gitu ya. Karena saya kalau melihat di toko-toko herbal kalau bentuknya udah serbu itu tanya ini asli enggak? Takutnya udah ada bahan campurannya gitu. Kalau bisa cari yang murni. Ya, kunyit 30 gram, airnya itu 600 ml atau setengah liter Bapak. Sampai mendidih, kemudian kalau udah hangat diminumkan. Kasihan loh Bapak Ibu, pasiennya Pak Puji misalnya banyak kan pasien diabetes yang belum ada lukanya maupun ada lukanya, itu kalau mual muntah ya, misalnya sudah dikasih ondansetron masih mual, dikasih omeprazol, tinggi lagi pakai lansoprazol, mau bagus lagi pakai rebamipid, misal obat-obat mahal udah semuanya kok masih mual muntah, Bapak Ibu pendekatannya pakai herbal. Berarti lambung udah mulai menolak Bapak Ibu. Hati jangan dibebani Bapak Ibu. Ya, maka sarankan saja, kita cukup menyarankan kalau Bapak Ibu tidak punya bahannya, cukup menyarankan suruh nulis atau kita tuliskan daun pegagan 60 gram yang muda, kunyitnya itu 30 gram, paling bagus kunyit putih. Kalau nggak ada ya kunyit warna oranye, silahkan. Airnya 600 ml. Ya, ini untuk mual dan muntah. Ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung. Kalau enggak saya lewati, ya. Kemudian kalau ada pasien dengan luka yang baunya menyengat, selama ini Bapak Ibu melihat di rumah sakit, di puskesmas rawat inap pakai sesajen kopi. Betul enggak Bu Widi? Betul enggak Pak? Oh iya. Kopinya diminta untuk diseduh dan diminum oleh keluarga atau perawatnya. Kopinya ya, jangan ditaruh di sekitar bawah tempat tidur. Sesajen itu ya. Sesajen. Kalau mau menghilangkan, pendekatannya yang mana dulu? Kalau pendekatannya perawat luka, nyucinya dulu yang bagus. Di sabun Bapak Ibu. Kalau ada luka yang bau itu jangan hanya dikocor-kocor dengan NaCl, tapi harus disabun Bapak Ibu. Pertanyaannya sabunnya apa Bu Widi kira-kira? Sabun apa Bu Widi? Yang Detol, Pak. pH-nya kecil, Pak. Iya, Sabun benar sekali Bu Yulia ya. Sabun yang pH-nya sama dengan pH kulit. pH kulit normal itu adalah ya 2,5 sampai dengan 6. Ya, berarti memakai pH yang sama dengan kulit yang tidak mengiritasi. Contohnya sabun apa ini? Sabun bayi, Pak. Sabun bayi, betul ya. Detol boleh. Ya, sabun bayi lebih bagus ya karena konsensus internasional mengatakan adalah mild soap, sabun lembut. Contoh sabun lembut itu adalah sabun baby. Sabun bayi itu bisa yang batangan, bisa yang cair, Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu. Yang penting sabun bayi. Ya. Kemudian ya, kenapa nggak boleh sabun Sunlight, ekonomi, dangdut?
sabun colek cuci piring ya, Bu Yulia? Karena pH-nya tinggi, Pak. pH-nya tinggi. Baru Kalau ya, kandungannya kalau ya, jadi iritasi nanti coba boleh dicoba. Pasti nanti kulitnya pasien tuh blodoki semua bahasa Jawanya itu. Blodok itu bahasa Indonesianya apa, Bu Yuli? Kalau kopi. lepasan, Pak. Lepasan. Lepas Lepas. semua. Ya. Ya. Kalau sabun bayi kan iklannya tidak pedih di mata, ya. Jadi pH-nya tuh sama dengan kulit. Silahkan Bapak Ibu. Ya kalau ada pasien yang lukanya bau, mulailah dari mencuci lukanya tuh yang bagus dulu. Kalau nyucinya itu abal-abal, 2 pinset, kemudian pinsetnya menjepit kasai, ipik, dikucurin NaCl, tutup lagi, ya besok akan bau. Ya, tapi kalau nyucinya bagus tuh nggak akan bau. Nah, ini pendekatannya kalau dengan pencucian. Bagaimana kalau pendekatannya dengan herbal, Bapak Ibu? Ya, saya nggak bicara kopi, tapi saya bicaranya pakai garlic, bawang putih. Ya, bawang putih direndam dengan madu ya, selain untuk stamina. Oh, keren sekali ini, apalagi bawangnya bawang lanang kan gitu ya, bawang lanang. Ya. Bawang putih atau yang disebut dengan garlic direndam dengan madu, ya. Setelah 24 jam diangkat, madunya diminum, itu berkhasiat untuk menurunkan kolesterol, Bapak Ibu. Garlicnya, Bapak Ibu, bisa ditumbuk, kemudian ditaruh di atas luka. Apalagi sekarang ada salep yang terbuat dari bawang putih. Khasiatnya adalah anti mikrobial, Bapak Ibu. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Takaran madunya berapa, Pak? Takaran madunya. Oke, perbandingannya. Kalau madunya itu sekitar 60 cc ya, atau Bapak Ibu pakai karena ini rendaman ya sekitar banyak juga ya, 250 boleh, 100 ml boleh atau 100 cc ya. Bawangnya itu sekitar 3 sampai dengan 5 siung, Bapak Ibu. 3 sampai 5 siung. Ya. Boleh ditumbuk ya. Boleh ditumbuk ya. Boleh di blender kasar, Bapak Ibu. Boleh di blender kasar, jangan di blender lembut. Kalau blender lembut nanti bikin salep. Ya, nanti ada ya pertemuan berikutnya kalau mau bikin salep ada caranya. Ya, terbuat dari bawang putih ya. Kemudian madunya bisa diminum, ini untuk menurunkan keluhan kolesterol. Ya, kasihan ya pasien-pasien yang sudah minum glimipirid, gembribosil, kemudian simvastatin gitu ya. Maka Bapak Ibu, kalau memang pasiennya itu sudah lama mengkonsumsi obat, tidak ada efek atau pengaruh, maka Bapak Ibu boleh menyarankan memakai seperti ini. Ya. Sedangkan bawang putihnya bisa untuk menghilangkan bau. Maka kalau bentuknya sudah berupa zinc cream atau salep, itu bisa untuk salep luka, ditaruh di luka dalam waktu 48 jam sampai dengan 72 jam. Ya, 48 jam until 72 jam sampai 72 jam. Jadi baru diganti balutannya. Nanti dicuci lagi memakai sabun sama air. Airnya bisa rebusan daun jambu biji, bisa memakai rebusan daun sirih, bisa memakai air mineral, air aqua, air pelangi, air yang tidak beracun. Ya, boleh air kendi kalau itu airnya matang. Tapi kalau air keran, air sumur nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Harus cairan hipotoksik ya, NaCl lebih bagus. Saya lanjut ya, 15 menit lagi selesai. Diabetes dengan gastritis Bapak Ibu, keluhan mah. Ya, bukan keluhan mamah ya Pak Domingos ya. Keluhan mah, bukan keluhan mamanya ya. Kemudian mual muntah
kemudian enzim hatinya tinggi, ya, atau OTPT-nya tinggi, ya. Kalau SGOT, SGPT, berarti kita bisa lihat skleranya ya Bapak Ibu ya, ikterik, kita bisa lihat lidahnya, ya, kita bisa melihat hasil laboratnya Bapak Ibu, serum glutamik oksalat transaminasenya tinggi, serum glutamit pirufat transaminasenya tinggi. Maka Bapak Ibu, pendekatan herbalnya Bapak Ibu bisa memakai kurkuma. Apa kurkuma, Bu Widi? Pak. Apa? Temulawak ya Pak. Temulawak. Pinter-pinter nih ya, kelas ini ya. Temulawak, betul. Temulawaknya asli. Jangan yang tumbuk ya, atau yang dilembutkan, dibikin rimpang Bapak Ibu, ya, dibikin rimpang, ya, diiris-iris, kemudian dikeringkan, kemudian kasih daun salam, ya Bapak Ibu, ya, daun salam, ya, kemudian boleh dicampur dengan kunyit putih, dirimpang juga, airnya itu sekitar 600 cc. Minumnya 4 gelas sehari sebelum makan. Kenapa sebelum makan Bapak Ibu? Karena ini sifatnya adalah melembabkan Bapak Ibu. Ya, makanya orang-orang hepatitis, orang-orang dengan fatty liver, orang-orang dengan asites, dokter spesialis penyakit dalam itu tidak banyak memakai obat-obat kimia. Biasanya memakai kurkuma. Betul ya, ada kapsul ya yang dalamnya isinya kurkuma. Supaya apa Bapak Ibu? Tidak membebani hati Bapak Ibu. Ya, supaya mengurangi beban hati, SGOT, SGPT-nya itu jadi menurun Bapak Ibu. Sehingga garam-garam empedu ya itu juga akan berkurang, ya, ke area mata juga berkurang, hingga akhirnya kalau Bapak Ibu mau mentelateni atau mencerateni terapi ini, insya Allah tetangga saya itu banyak yang berhasil Bapak Ibu, ya. 4 gelas sehari sebelum makan, ya, pada pasien diabetes dengan keluhan gastritis, HbSAg-nya itu positif, OTPT-nya tinggi, disertai dengan nausea and vomit, mual dan muntah. Oke, Bapak Ibu jangan khawatir, mau selesai, ya. Nah, ini adalah buah yang bagus untuk diabetes mellitus. Bapak Ibu jangan salah kaprah. Pasien diabetes itu boleh makan buah apapun, ya, makannya prinsipnya adalah tepat 3J. Ada yang tahu apa itu 3J? Apa prinsip diet pasien diabetes adalah tepat 3J, yaitu tepat jenisnya, tepat jumlahnya, tepat jadwalnya. Makannya tetap ya, jadwal tetap 3 kali seperti kita orang normal ya Bapak Ibu. Orang diabetes walaupun gula darahnya tinggi tetap loh makannya 3 kali, pagi, siang, sore. Stop makan di atas jam 20.00, stop ngemil di atas jam 20.00 Bapak Ibu, ya. Kemudian makan utama 3 kali. Kalau Pak Domingos itu menjadwalkan makan jam 6, pasiennya ya jam 6 terus. Kalau siang itu jam 12 terus. Kalau sore itu maghrib ya maghrib terus. Supaya mempertahankan kondisi gula darah tetap stabil, tidak goyang dombret, ya, tidak goyang inul. Maka ngemilnya juga 3 kali Bapak Ibu ngemilnya. Kalau sarapannya jam 6, maka ngemilnya di sekitar jam 9, jam setengah 10.
Ya, itu jadwal. Kalau makannya jam 12, makan ngemilnya boleh di jam 3, jam setengah 4. Kalau makannya itu jam 18.00, maka ngemilnya pasien diabetes boleh di jam berapa Bapak Ibu? 19, sekitar 19.30, tetapi stop ngemil di atas jam 20.00. Yang menjadi pertanyaan Bu Widi, Pak Domingos, Pak Juli, kemudian Bu Julia dan Pak Puji dan teman-teman, boleh ngemil buah, tapi yang nggak boleh contohnya, sore ini punya dikasih tetangganya pisang Ambon 1 lirang, dimakan habis dalam waktu sekejap, itu yang nggak boleh. Yang boleh itu cukup 1 buah. Karena kandungan 1 buah itu sudah ada ukurannya berapa mineral, berapa protein ya yang ada di dalam kandungan 1 buah. Ada di kulkas itu anggur ya. Maka tidak boleh makan 1/4 atau setengah kilo dalam waktu sekejap, itu yang nggak boleh. Semangka boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, tetapi hanya 1 iris, 1 lining di jam 9:30. Nanti siangnya di jam 2:30 atau jam 3, buah apel ya maksimal itu separuh, maksimal. Minimal separuh, maksimal 1. Ya, begitu juga selanjutnya. Ya, ini adalah referensi pendekatan beberapa keilmuan buah yang bagus untuk diabetes mellitus. Ingat Bu Widi dan teman-teman, yang nggak boleh itu adalah kelebihannya yang nggak boleh. Dan ini ada pisang, ada salak, ada jeruk, ada pepaya, nggak boleh ngicip-icip. Aduh, icip-icip itu apa? Diratain, itu nggak boleh Bapak Ibu. Tapi harus sesuai dengan jam cemilan. Yaitu selingan tadi, makannya utama pagi siang sore, ngemilnya juga pagi siang sore, tapi tidak selepas makan, tidak selepas sarapan, tapi harus dikasih jarak waktunya. Kalau pagi jam 9, setengah 10, kalau siang jam 2:30, jam 3, kalau malam jam 19 sampai 19:30. Ini adalah contoh-contohnya, nanti materinya akan saya kirim kepada Mbak Diana ya, sipennya. Nah, ini 2 bulan sembuh dari diabetes. Ini terakhir, slide terakhir, habis ini selesai. Pikirannya nggak boleh stres, harus cukup istirahat, berat badannya ideal. Olahraga ya Bapak Ibu ya, tetap senam kaki, jalan ya. Apa yang dimakan dan cara makan ya. Bu Widi kalau makan jus itu selama ini di blender atau makan buah itu di blender atau dikunyah? Dikunyah. Pinter sekali ya. Jadi harus memanfaatkan gigi kita. Jangan blender dijadikan gigi kita ya, setuju ya. Sedangkan kalau makan daging, Bapak Ibu, paling bagus itu adalah dikunyah dalam waktu sekejap, kemudian ditelan. Jangan sampai lembut Bapak Ibu. Ya, itu kaidah-kaidah makan protein yang bagus itu begitu ditaruh di lidah, dibantu pengunyahan sebentar lalu ditelan. Ya, jangan dikunyah-kunyah, walaupun sunahnya itu 32 kali kunyahan ya, tetapi ini adalah pendekatan secara sudut pandang keilmuan ya. Kemudian terapi yang teratur, boleh bekam ya, tapi hati-hati pada kondisi-kondisi gula darah yang tinggi. Akupunktur juga boleh ya. Kemudian bloodletting ya, jadi lidahnya yang bagian ujung sama tengah ya itu ditusuk dengan lancet ya. Kemudian muksa boleh, herbal boleh ya, perbaiki ibadah entah itu yang wajib maupun entah yang sunnah. Insya Allah 2 bulan sembuh dari diabetes. Pas ya Bapak Ibu ya, itu materi dari saya sore ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Boleh tanya Pak? Boleh Bu Widi, silakan Bu Widi. Pak, yang tadi itu kayak misalnya yang air hangat 600 ml.
Ya. terus bawang apa namanya yang temulawak gitu Pak. Itu yang Mm-mm. untuk gastritis sama yang OTPT yang tinggi itu direbus ya Pak ya. Terus airnya dijadikan 4 gelas atau gimana Pak? Iya, betul, betul. Nah, Jadi kalau yang selain tadi daun ya, sirih saya sarankan 2 lembar tapi sedua, bukan iya. direbus. Yang lainnya Yang itu tadi dalam air kira-kira 600 mili ya, ya, itu sampai mendidih, kemudian diminumnya itu adalah 4 gelas sebelum makan. 4 gelas, sorry. 4 kali 1 4 gelas kali. ya sebelum makan. Ya, Ya. ya Pak. Baik Cukup Pak. Bu Terima Widi, kasih. ya yang Iya, lain. makasih. Ya, yang lain Bapak Ibu. Pak, nama Ya, lain Pak. dari Ya, daun Pak. limba itu apa ya Pak? Gimana Bu? Apa nama lain dari daun limba kalau di wilayah Jawa itu? Daun mimbo. Ya, Mm-mm. Daun mimbo. Nggak ada ya sekitarnya. Ibu berdomisili di mana Bu Penny? Pekalongan Pak. Oh, Pekalongan. Pekalongan ya. Udah jarang ya, kecuali yang di area kemarin saya apa namanya outbound mungkin masih banyak ya. Oh, Nanti aku kirimin PPT-nya yang ada bahan alamnya ya, tumbuh-tumbuhannya ya. Nanti saya kirimkan 2 PowerPoint, nanti bisa dilihat ya dan coba nanti. oh, Pak. Ya Bu Beni ya. Iya Pak, Oke, ya. Pak. Iya, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, Pak, mohon izin, Pak. Tanya, Pak. Silakan Pak Dom, Pak Puji ya atau Pak Dom tadi? Ya, Pak. Ya, silakan. Ini gini, Pak. Ini ada tetangga itu kecanduan minum rebusan dari daun sirsat, Pak. Sirsat, Pak. Oh ya. Sirsat. Ya. Itu keluhannya itu kalau tidak minum itu di badan-badan itu terasa pegel, pokoknya tidak enak, bermasalah itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah dengan adanya pasien atau tetangga saya itu mengonsumsi terus dengan ramuan rebusan daun sirsat itu, apakah ada efeknya, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Puji. Ya, side effect ya selagi itu bahan alam itu adalah kecil, ya bahkan boleh dibilang tidak ada, ya. Namun kalau misalnya ada keluhan-keluhan lain, maka PR-nya Pak Puji nanti coba aku lihatkan lidahnya ya Pak ya. Dari bentuk lidah, ya diagnosa lidah, kita baca lidah, itu nanti keluhannya di apa, itu nanti akan bisa terdetek ya. Kalau misalnya konsumsinya itu tiap hari atau berapa lama deh Pak? Itu konsumsi itu daun sirsat hampir sehari, Pak. Sehari itu 1 kali, bahkan yang pertama sekali. Itu terus kurangi 1 kali. Nah, ya. Terus itu dia itu dihentikan. Bahkan kalau dihentikan dan itu ada efek, masa efek itu badannya pegel-pegel atau enggak enak atau gimana gitu. Setelah dikurangi lagi. Jadi bisa aja, nggih, ya. Jadi daun sirsa itu ada banyak khasiat, ya, ada banyak khasiat. Kemudian ada contoh satu Pak Lek saya, ya itu dari mudanya itu minumnya itu selalu bawa, misalnya jamaah tahlil pun dia selalu membawa temulawak, ya. Jadi rebusan temulawak itu tiap hari. Kalau tiap hari hanya 1 kali no problem Pak. Tapi kalau takutnya kelebihan dosisnya itu yang menjadikan side effect akan timbul. Tapi rata-rata tidak ada sih Pak. Rata-rata nggak ada. Nah cara ngolahnya itu yang perlu ditanyakan apakah direbus ataukah dikeringkan dulu baru direbus atau langsung Pak? Saya kira itu langsung Pak. Langsung ya. Langsung ya, ngambil saya kan yang punya daun sirsat kan saya. Oh. Itu kan dia nembung Pak minta daun sirsat. Enggak, buat apa? Ini daun jamu, daun direbus ya gitu. Ya. Bilang sama saya itu enak kalau minum itu. Nggak berkelanjutan Pak. Bagus, ada khasiat memang. Kalau saya kebalikannya ya Pak Puji ya, saya malah daun jambu bijinya tetangga. Buat apa ya? Gitu. Buat nyuci borok kan gitu. Jadi saya kalau nyuci
nyuci luka itu pakai rebusan daun jambu biji atau rebusan daun sirih, ya itu setiap hari merebus, setiap habis subuh pasti saya merebus itu 1 dandang. Kalau rebusan daun jambu bijinya habis, maka saya pakainya daun sirih. Ya, itu untuk nyuci luka ya. Tapi kalau pertanyaannya Pak Puji tadi untuk stamina, saya rasa no problem, hanya saja pencucian sama cara ngulahnya aja yang benar. Takutnya nanti getah-getahnya ikut belum dicuci bersih, ikut termasak ya. Dan untuk semuanya terakhir, kalau bisa cara ngerebusnya itu minimal jangan di panci yang terbuat dari seng. Ya, tetapi kalau bisa merebusnya itu dari tanah liat atau tempat untuk menyimpan mengubur ari-ari ya, atau apa Pak Puji? Tolong saya dibantu itu. Kendi ya, betul, kendil ya. Di tanah liat. Nah, kenapa ini saya deskripsikan sekilas, nanti habis itu selesai. Kalau nanti merebusnya pakai panci atau yang terbuat dari seng, itu nanti kandungan aluminium maupun sengnya itu akan terurai dan bercampur dengan bahan tadi. Ya, tapi kalau memakainya itu kendi atau yang terbuat dari ngaron ya, ngaron kecil kalau bahasa kita ya, atau dari tanah liat, itu maka murni yang didapatkan. Ya, maka orang-orang terdahulu kita itu kuat-kuat ya Pak Puji ya, nggak seperti yang sekarang meleyot-meleyot gitu ya bahasa Jawa. Saya rasa itu ya Bapak Ibu diskusinya, dan saya senang ketemu dengan Bapak Ibu. Kalau masih ada pertemuan silakan. Saya tanya bisa Pak. Oh iya, iya boleh. Silakan Pak. Pak saya Pak Kadi ya. Mohon maaf Pak. Sinyalnya jelek. Oh iya. Nggak jadi. Ada pertanyaan di chat Pak katanya. Oh di chat, sebentar. Ya bentar. Saya stop share dulu ya. Di tempat saya udah maghrib, pasti tempatnya Bapak Ibu juga sudah ya. Bentar. Saya buka. Tuh, ini sebentar ya Bapak Ibu ya. Tolong Mbak Desma atau Mbak Widya saya dibacakan ya ini. Benar, saya enggak ini. Aduh. Coba dibacakan aja Mbak Widya. Atau yang sudah bisa. Mohon maaf, izin bertanya Bapak. Mau tanya kalau obat herbal untuk pasien yang mempunyai penyakit gagal ginjal gimana ya Bapak? Dan untuk jangka panjang gimana efeknya? Oke, siap ya. Terima kasih. Nanti ada pertemuan lagi nggak ya? Nanti ada juga diagnosa lidah untuk kasus ginjal, kemudian diagnosa lidah untuk kasus obesitas, diagnosa lidah untuk kasus infertil, itu ada ya. Jadi sebetulnya ada herbal-herbal tertentu yang bisa diberikan untuk kasus ginjal Bapak Ibu. Ya. Jadi ada pasien yang harusnya itu mau dilakukan cuci ginjal ya atau hemodialisa ya, itu ada beberapa kasus yang alhamdulillahnya dengan pendekatan herbal juga ada. Namun kita lihat gradasinya ya, atau dilihat tingkat keparahannya. Kalau misalnya sudah cuci ginjalnya itu hemodialisanya sudah lebih dari 60 kali gitu. Misalnya saya itu 109 kali ya. Saya hitung 3 tahun, lebih dari 1 bulan itu selama 109 kali, itu ya nggak bisa ya dikasihkan herbal. Tapi ini adalah kasus-kasus yang bisa dicegah secara dini. Nanti seperti apa, herbalnya seperti apa, ada tersendiri. Tapi mau tidak mau saya sarankan untuk tingkat pemula, kalau pakai tonikum ya maka saya sarankan pakai Herbatus Sauda dulu ya. Nanti kita bicara terkait dengan dosisnya ya. Gitu ya Pak siapa tadi ya?
sementara itu dulu. Nanti kalau ada sesi lagi, Bu Wiji atau Mbak siapa ya? Mbak Diana ya, si pennya ya. Nanti tolong saya dikasih tahu supaya kita bisa bertemu kembali. Kalau bisa sih jangan mepet-mepet maghribnya, nggak enak sekali kalau ngajarnya mepet maghrib itu buru-buru ya. Bapak Ibu nanti juga pasti sudah izin untuk melayani pasien, kemudian untuk menunaikan ibadah maghrib untuk wita ataupun kalau WIB kan jam 6 ya. WIB ya. Oke, mungkin itu dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kasih materinya di Mbak Sipen untuk pertemuan berikutnya. Kalau masih ada, tolong saya dikabari. Terima kasih dan boleh kita tutup ya Bapak Ibu ya. Ya Pak, boleh Pak. Terima kasih ya, terima kasih Terima atas kasih. silaturahimnya kepada Bapak Ibu. Salam kenal untuk semuanya. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih, Pak. Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cin Liv. Nggih, Cin Liv. Wow. Pak Meu, kita bahas hospital kali ya? Jadi. Jadi kan? Jadi. Terus sana tunggu, Pak. Jadi tunggu Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Meu, saya tunggu di rumah sakit, Pak Meu. Terima kasih Pak. Selamat malam dan selamat bekerja. Ya, terima kasih juga, Pak.
Tidur aku sebentar.
Pak Bel apa sih?